Shalom kids, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak yang hebat? Hari ini Miss Lia percaya semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Sebelum itu kita akan berdoa untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami masih boleh ada untuk memulai segala kegiatan pembelajaran kami, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Tuhan, pagi hari ini kami mohon kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat, kepintaran, disiplin, ketaatan untuk kami bisa belajar dengan baik dan mengerti setiap apa yang akan Miss Lia sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa berikan kami kesehatan dan kekuatan, begitupun dengan keluarga yang menjaga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memulai pembelajaran tematik kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran keempat sampai ke-6. Anak-anak boleh langsung buka bukunya halaman 66. Nah, halaman 66. Tapi halaman 66 itu dia PJOK ya sayang. Jadi halaman 66 sampai 65 itu PJOK ya. Jadi kita langsung ke halaman 68. Nah, halaman 68 ini membahas tentang kalimat ajakan ya. Miss Lia nggak perlu bacakan secara detail karena intinya sama, yaitu tentang kalimat ajakan. Kalian sudah Miss Lia ingatkan kemarin bahwa kalimat ajakan itu ditandai dengan 3 kata. Yang pertama ayo, lalu mari, dan marilah ya. Jadi tapi nanti kalau ada soal kamu cukup pilih 1 kata aja sayang. Boleh ayo, boleh mari, boleh marilah, terserah kamu. Yang penting 3 kata ini kamu sebutkan salah satunya ya. Jadi kalimat ajakan itu digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama dengan kita. Nah, kalimat ajakan itu diakhiri dengan tanda seru ya. Jadi kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat larangan itu menggunakan tanda baca, tanda seru. Oke, yuk sekarang perhatikan halaman 69. Nah, di halaman 69 ini di situ sudah ada 4 gambar ya. Kita akan menuliskan kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar-gambar yang ada. Yang pertama, di situ ada gambar Linda mengajak Doni bermain sepeda. Anak-anak boleh tulis di garis ini ya. Dengarkan Miss Lia. Kalau terlalu cepat boleh di pause, langsung kamu tulis ya. Jadi ada Linda mengajak Doni bermain sepeda. Kalimat ajakannya adalah ayo Doni, kita bermain sepeda bersama. Ayo Doni, kita bermain sepeda bersama. Tanda seru ya. Kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurkan. Oke, gambar yang kedua. Di situ ada kalimat ajakan hemat penggunaan air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Nah, kalimat ajakannya bagaimana? Kalimat ajakannya, marilah kita menghemat air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Tanda seru. Marilah kita menghemat air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Marilah kita menghemat air dengan mematikan keran jika tidak digunakan. Tanda seru. Oke. Nah, gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga, ajakan minum air putih yang cukup agar tubuh tidak kekurangan cairan. Nah, bagaimana kalimat ajakannya? Kalimat ajakannya, ayo kita rajin minum air putih yang cukup. Tanda seru. Ayo kita minum air putih yang cukup. Oke. Gambar yang keempat, anak-anak boleh di pause ya. Miss kecepatan di pause aja atau dimundurin ya. Oke, gambar yang keempat, ada Rani yang mengajak Roni mampir ke rumahnya. Nah, kalimat ajakannya begini. Roni, mari mampir ke rumahku. Tanda seru. Roni, mari mampir ke rumahku. Tanda seru. Oke.
Kalau sudah, boleh dibuka halaman berikutnya. Oke, nah di halaman berikutnya itu SPDP ya sayang, yaitu adalah gerak tari menirukan kupu-kupu dan menirukan kupu-kupu yang hinggap di bunga ya. Kita langsung aja ke halaman sebelahnya, yaitu halaman 71. Mislia akan bacakan tentang Pak Lurah yang bijaksana. Musim kemarau berlangsung lama. Saluran air tidak dapat mengairi sawah. Saluran air pampat oleh sampah atau mampet gitu ya, oleh sampah. Sawah-sawah menjadi kering. Pak Lurah ajak warga musyawarah. Ayo bapak-bapak, saat ini kita harus hemat air. Selain itu, mari gotong royong bersihkan saluran air. Oh iya Pak, bagaimana kalau kita buat kincir angin? Kincir angin dibuat untuk memompa air di sungai, kata seorang warga. Ya, saya setuju. Ayo bapak-bapak, kita buat kincir angin, kata warga yang lain. Semua warga sepakat dengan keputusan bersama. Sawah pun dialiri air kembali. Oke, jadi ya nak, Pak Lurah yang bijaksana. Pak Lurah itu adalah orang yang memimpin suatu masyarakat di sebuah desa ya. Nah, Pak Lurah ceritanya karena waktu itu lagi musim kemarau. Misalnya kemarin udah jelaskan, musim kemarau itu adalah musim dimana tidak turun hujan atau jarang sekali turun hujan. Nah, sedangkan aktivitas manusia, tumbuhan dan hewan itu sangat banyak dibantu oleh adanya air gitu ya. Nah, contohnya misalnya apa? Contohnya Pak petani, mereka butuh sawah mereka itu dialiri dengan air supaya si padinya tumbuh, jagungnya tumbuh gitu ya. Nah, tapi ketika musim kemarau datang, berarti airnya tidak mengairi ke sungai, ke sawah gitu ya, dan dibilang bahwa saluran airnya itu mampet sama sampah. Nah, akhirnya ada seorang warga yang mencetuskan, Pak, bagaimana kalau kita bikin kincir angin aja? Kincir angin itu bisa memompa supaya si air itu bisa mengalir ke sungai, ke sawah lagi. Lalu warga yang bilang, oh iya, ayo kita bikin kincir angin supaya sawah-sawah bisa diairi lagi dengan air. Nah, perhatikan di bacaan ini banyak sekali kata-kata ajakan ya. Yang pertama, di situ ada kata ayo dengan kalimat ayo bapak-bapak, saat ini kita harus hemat air. Itu kalimat ajakan. Lalu ada lagi, mari gotong royong bersihkan saluran air. Itu kalimat ajakan. Lalu ada lagi, ayo bapak-bapak kita buat kincir angin, kata warga yang lain. Nah, berarti kalimat ajakan itu digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama dengan kita ya. Oke, yuk sekarang boleh buka halaman berikutnya nak. Kita langsung ke halaman 73 ya. Halaman 73 sudah ada teks tentang menjaga kesehatan. Perhatikan dan simak bukunya. Saat kemarau, udara terasa panas. Agar tubuh tetap segar, banyaklah minum air. Makanlah buah dan sayur yang mengandung banyak air. Makan buah lebih baik daripada minum es. Dengar baik-baik. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bersihkanlah saluran air dari sampah. Jangan biarkan ada air menggenang. Genangan air menjadi sarang nyamuk. Bila perlu dilakukan pengasapan. Pengasapan membasmi nyamuk, lalat, dan kecoa. Nah, kamu perhatikan. Ini hari-hari ini ya sayang, ini sebenarnya seperti hari ini misalnya sedang kurang sehat gitu ya. Kenapa? Karena cuacanya ekstrim sekali. Kadang panas banget, lalu kadang hujan deras sampai angin gitu ya. Nah, itu membuat daya tahan tubuh kita itu melemah gitu ya kalau kita nggak jaga. Apalagi kalau kita banyak aktivitas, capek gitu ya, kelelahan, lalu cuacanya berganti dengan ekstrim, itu sangat mudah sekali terserang penyakit. Nah, seperti bacaan yang sudah tadi kita baca,
Ketika musim kemarau nih, kayak hari-hari ini musim kemarau, udaranya tuh panas banget. Nah, kenapa banyak orang-orang yang sakit batuk, radang dan sebagainya? Karena ketika udaranya panas, mereka minum es, ya. Mereka memilih minum es. Kalau misalnya memang sudah tidak pernah minum es, sudah lama, karena ada satu dan lain hal yang tidak memperbolehkan. Nah, kenapa misalnya bisa sakit, karena misalnya kecapean, terus cuacanya berganti gitu ya. Nah, seperti bacaan yang hari ini misalnya mau ingatkan buat anak-anak. Kalau kita lagi mengalami musim kemarau ya anak-anak ya, jangan kalian minum es terus karena aduh mah panas aku minum es. No, itu justru membuat kalian sakit. Ya, lebih baik esnya itu diganti dengan buah. Misalnya kamu suka buah pir, kamu potong, atau misalnya buah pirnya masih utuh, kamu taruh dulu di kulkas sampai dia dingin, lalu kamu potong, kamu makan. Nah, itu lebih sehat dan lebih sejuk daripada kamu minum terus air es, karena itu membuat kamu sakit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus membersihkan saluran air dari sampah kalau lagi musim hujan, karena nggak boleh kita membiarkan air menggenang, karena itu menjadi tempat yang disukai nyamuk untuk bertelur. Nah, tadi sudah dibilang solusinya adalah lakukan pengasapan, atau kalau disebut namanya fogging ya. Di pengasapan itu membunuh lalat, kecoa dan nyamuk. Memang iya kalau lagi fogging ya nak, biasanya tuh kecoa-kecoa pada keluar karena mereka nggak suka ya. Jadi untuk menjaga kesehatan kamu, alangkah baiknya menjaga makanan, menjaga tempat tinggal kamu tetap bersih, dan menjaga bagaimana supaya tidak ada kecoa, lalat dan nyamuk ya. Jadi sehat-sehat kalian yang ada di rumah, karena sebentar lagi kita mau ujian ya. Oke, yuk sekarang boleh dibuka halaman berikutnya. Oke, anak-anak yang hebat boleh dipegang pensilnya. Di situ, musim kemarau ini Bella senang di rumah. Hari itu Bella bermain ukur berat. Bella menimbang buah-buahan. Bella menimbang dengan kedua tangannya ya. Oke, yang pertama, di situ sudah ada, di kotak sudah ada 5 pernyataan. Yang pertama, stroberi lebih ringan dari manggis. Mangga lebih berat dari manggis. Mangga lebih ringan dari melon. Pepaya lebih berat dari melon. Pepaya lebih ringan dari semangka. Oke, sekarang di kotak yang kuning bagian bawah, kita akan mengurutkan hasil pengukuran itu dari buah yang paling ringan. Ya, yang paling ringan apa tadi nak? Yang pertama adalah stroberi. Anak-anak boleh tulis, awali dengan huruf kapital ya. Ini di yang kuning pertama ini ya sayang ya. Nih di garisnya ya. Strawberry. Oke, lalu di bawahnya strawberry nak, apalagi yang paling ringan, yaitu adalah manggis ya. Jadi yang pertama strawberry, lalu kedua manggis. Yang ketiga yang lebih berat lagi apa? Yaitu mangga, karena mangga lebih berat daripada manggis. Jadi yang ketiga adalah mangga. Oke, yang keempat, kalau kecepatan boleh di pause dulu. Ada strawberry, manggis, mangga. Setelah mangga, apalagi yang lebih berat, yaitu melon. Ya, melon. Sebelahnya, setelah melon yang lebih berat apa? Yaitu adalah pepaya. Ya, dan terakhir adalah semangka. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya di kotak kuning yang terakhir, kita akan mengurutkan buah yang dari yang paling berat. Nah, kamu tinggal kembalikan aja, kamu putar. Yang paling berat yang pertama apa nak? Semangka ya, karena semangka tadi ada di urutan paling akhir. Yang pertama semangka. Nah, di bawahnya semangka kamu tulis pepaya. Ya, pastikan penulisannya benar ya sayang. Ada semangka, ada pepaya. Setelah pepaya apa? Melon. Maaf ya, Miss Lia minum ya. Ada semangka, ada pepaya, dan ada melon. Setelah melon apa sayang? Mangga, betul ya. Jadi cuma mundur aja. Ada semangka, pepaya, melon, mangga. Berikutnya, setelah mangga ada apa? Ada manggis ya. Ada manggis. Dan terakhir yang paling ringan adalah strawberry. Oke, boleh di pause dulu.
Ya, oke. Kalau oke, sudah ya. Nah, anak-anak yang halaman sebelahnya itu Miss Lia skip karena kita sering kerjain ya, membandingkan berat benda dengan kata lebih ringan atau lebih berat. Anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal di rumah ya. Sekarang kita langsung buka halaman 76 ya. Miss Lia akan bacakan di situ. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah kota, di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Nah, kamu perhatikan, ternyata sesusah itu, sesulit itu mencari air ketika musim kemarau. Bersyukur sekali kita itu nggak pernah mengalami musim kemarau yang ekstrim ya nak. Karena kalau misalnya suka nonton televisi, di berita itu banyak kadang mereka tuh sampai nyari air itu ke sungai, ke kali yang airnya kotor gitu ya. Karena saking susahnya mereka dapat air di saat musim kemarau. Jadi kalian harus bersyukur di rumah itu airnya berlimpah ruah ya. Cuma buka keran habis itu keluar air. Kalau zaman Miss Lia dulu nak, Miss Lia itu masih merasakan memompa. Mungkin mama dan oma tahu ya, Miss Lia tuh pompa itu air baru Miss Lia bisa mandi. Atau Miss Lia timba itu ya, Miss Lia dulu masih punya sumur yang untuk timba air sama pompaan gitu ya. Jadi dari timba itu lari ke pompa, baru lari ke keran air. Nah, Miss Lia masih merasakan itu. Jadi betapa susahnya untuk mandi harus timba air dulu. Kalau sekarang enggak, kamu tinggal masuk kamar mandi, buka keran, bahkan udah punya batap, langsung tiduran di batap, buka air, kasih sabun, tuh enak banget ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dengan hidup kamu sekarang. Jangan buang-buang air, hemat air dengan apa? Kalau airnya sudah tidak digunakan, kerannya dimatiin, jangan dinyalakan. Satu, itu memboroskan listrik ya kalau kita nyalain keran air padahal nggak dipakai. Yang kedua, kita buang-buang air, sedangkan banyak orang di luar sana yang susah payah cari air karena dia kesulitan mendapat air ya sayang ya. Jadi saat itu ketika warga bersusah payah mencari sumber air, mereka pergi ke hutan ya, karena di hutan itu banyak tumbuh pohon dan akar-akar pohon itu kan menyerap air. Jadi sumber mata airnya lebih banyak mereka temukan di hutan. Jadi kita sebagai orang yang sudah diberikan Tuhan kemudahan harus hemat air dan matikan air jika tidak digunakan ya. Oke, sekarang perhatikan di bagian bawahnya. Di situ ada Pak Durno namanya. Pak Durno ini sering menebangi pohon di hutan. Hutannya jadi gundul ya. Hutan yang gundul dapat mengakibatkan bencana. Betul. Bencana apa yang sering terjadi di musim kemarau? Bencana apa? Kalau musim kemarau ya biasanya kita itu bisa mengalami kalau di hutan pohonnya ditebang semua ya, bisa mengalami kekeringan. Apalagi kebakaran hutan ya, hutan gundul ya. Pokoknya bencana alam yang terjadi karena musim kemarau itu banyak. Jadi kalau di hutan itu jangan suka tebang pohon secara liar. Ini sebenarnya yang dilakukan Pak Darno ini, dia menebang pohon secara liar gitu ya, dan itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, jadi mengapa bencana itu bisa terjadi? Karena ada oknum-oknum seperti Pak Darno ini yang tidak bertanggung jawab. Dia menebang pohon aja secara liar. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya. Oke, jadi anak-anak yang hebat, kita yang sudah diberikan kemudahan, jangan membuat lingkungan di sekeliling kita jadi kesulitan. Kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik, khususnya di saat-saat musim kemarau, musim hujan ya, supaya kita juga hidupnya nyaman, aman, dan tidak terjadi bencana alam. Oke ya. Nah, di halaman sebelahnya, halaman 77 itu masih sama ya sayang, tentang kalimat pujian ya. Kalimat ajakan maaf. Jadi kita langsung saja ke halaman berikutnya di halaman 78.
Nah, di halaman 78 sudah ada teks percakapan antara Bella dengan ibu yang sedang bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan air, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, Mislia akan bacakan. Bella bilang begini, "Bu, dari mana air minum ini berasal?" Kata ibu, "Dari air tanah, Nak." "Berarti air di dalam tanah itu bersih ya, Bu?" kata Bella. "Iya, kita harus menjaganya tetap bersih dan tidak tercemar," kata ibu. "Bagaimana caranya, Bu?" kata Bella. "Caranya, ayo kita gunakan air dengan bijak. Kita harus kurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia, serta mengelola sampah dengan baik." Nah, jadi suatu hari Bella tanya sama ibunya, "Ibu, kita ini minum air ini tuh dari mana?" "Dari air tanah," kata ibu. Terus kata Bella, "Berarti air tanah itu bersih ya, Bu?" "Iya, air tanah itu bersih kalau tidak tercemar." Nah, kalau tidak tercemar berarti apa? Kita itu harus gunakan air dengan bijak, terus mengurangi penggunaan deterjen, obat-obat kimia, serta mengelola sampah dengan baik supaya air tanahnya tidak tercemar dan bisa kita nikmati sebagai air minum, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di halaman 79. Nah, di halaman 79 ini Misli akan bacakan di bagian paling atas, anak-anak pegang pensilnya ya. "Kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih semakin berkurang. Untuk atasi masalah itu, di rumah dan di sekolah diberikan aturan. Kamu sudah tahu aturan di rumah. Sekarang tulislah aturan yang ada di sekolahmu. Yang pertama, ya, di sini kita akan menuliskan aturan. Kan ini kan kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih semakin berkurang. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, mematikan keran air di sekolah jika tidak digunakan. Yuk, tulis di kolom pertama. Mematikan keran air di sekolah jika tidak digunakan. Mematikan keran air di sekolah jika tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan air seperlunya. Yang kedua, menggunakan air seperlunya. Contohnya apa? Misalnya kalau kamu habis buang air kecil, buang air besar, udah bersih toiletnya, jangan kamu buangin airnya terus. Ya udah, berarti sudah cukup, sudah bersih toiletnya. Jadi nggak usah dibuang-buang lagi airnya ya. Jadi menggunakan air seperlunya. Oke, aturan di sekolahnya kita tulis 2 saja. Yang pertama, mematikan keran air di sekolah jika tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan air seperlunya ya. Oke. Yuk, perhatikan bagian bawahnya. Kamu ke kamar mandi sekolah. Kamu lihat ada keran yang terbuka dan mengucurkan air. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana pula sikapmu jika ternyata keran tersebut rusak? Ya. Yang pertama, kalau Miss Lia, jika Miss Lia sedang di sekolah dan lihat ada keran air yang terbuka dan mengeluarkan air, yang Miss Lia lakukan adalah mematikannya. Nah, tapi kalau jika kondisinya keran air itu rusak, nggak bisa dimatiin, apa yang Miss Lia lakukan? Miss Lia akan lapor ke Bapak OB ya, yang membantu membersihkan sekolah untuk mengecek keran airnya supaya diperbaiki. Ya sayang ya. Jadi kalau kamu ketemu kasus seperti ini, yang pertama kamu matikan keran airnya, lalu yang kedua kamu melaporkan kepada Mr. Miss apabila keran airnya memang rusak supaya Mr. Miss bisa melakukan laporan kepada Bapak OB. Oke? Oke deh. Nah, sekarang anak-anak perhatikan halaman 80 dan 81. Miss Lia mau itu kalian jadikan PR. PR-nya gampang. Di situ sudah ada nama benda dan hasil pengukurannya ya, Nak. Sudah ada 2 tabel. Nah, tugasnya kamu adalah kamu tinggal melengkapi pernyataan berdasarkan hasil pengukuran yang ada di atas dan yang ada di bawahnya, ya. Jadi patokannya itu adalah tabel. Kamu melihat tabel yang sudah ada di halaman 80 untuk menjawab soal yang bagian paling atas
di halaman 81 nomor 1 sampai 4. Lalu tabel yang kedua itu untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4 di bagian bawahnya. Oke. Jadi halaman 80 dan 81 dikirim ke GCR-nya Miss Lia. Di fotonya jadi satu. Miss Lia minta tolong jangan satu-satu karena Miss Lia susah nak menilainya ya. Jadi langsung aja foto jepret jadi satu. Oke. Oke ya. Oke deh. Nah, karena Miss Lia sudah kasih PR, jadi untuk evaluasi tidak usah dikerjakan, tapi Miss Lia akan rangkum untuk subtema 2 ya. Jadi anak-anak perhatikan. Jadi di subtema 2 ini kita sudah selesai, yaitu kita membahas tentang musim kemarau ya. Musim kemarau itu adalah keadaan di mana keadaan udara pada waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, Indonesia itu punya dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Nah, bila matahari bersinar terik dan udaranya terasa sangat panas, maka disebut musim kemarau dan jarang turun hujan. Nah, musim kemarau itu membuat kekeringan, terus tandus ya, terus warga sulit mencari air, lalu petani juga dibuat pusing gitu ya, kasihan karena sawah-sawahnya tidak diairi air gitu ya karena musim kemarau. Lalu kamu juga belajar tentang bahwa musim kemarau itu banyak sekali debu di mana-mana ya sayang, karena kan kalau musim kemarau itu kan dia itu tidak ada hujan gitu ya. Jadi musim kemarau itu membuat debu bertebarangan. Lalu kita juga sudah belajar tentang kalimat pujian, kalimat ajakan, hanya mengulang saja. Lalu kita juga belajar tentang benda-benda yang sesuai dengan musim kemarau. Contohnya apa? Menggunakan pakaian yang tipis, tidak terlalu tebal. Lalu ada kipas ya, ada minuman yang dingin, ada buah-buah yang segar, lalu menggunakan topi jika berpergian. Oke. Lalu kita juga sudah belajar tentang berbagi air saat musim kemarau ya. Pokoknya di musim kemarau ini banyak sekali yang kita pelajari. Lalu kita juga sudah belajar tentang sila kelima Pancasila. Kamu sudah bikin PR-nya, sudah kamu gambar lambang dan bunyi silanya. Lalu kita juga sudah belajar tentang mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku yaitu kelereng ya atau batu baterai. Oke. Itu saja. Nah, Miss Lia tunggu PR-nya yaitu halaman 80 dan 81 dikirim ke GCR Miss Lia. Untuk evaluasi tidak perlu kita kerjakan. Nanti anak-anak boleh kerjakan untuk latihan soal saja. Oke? Ya, semangat belajar. Miss Lia tunggu tugasnya hari ini dikirim per hari sampai jam 11 malam. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.